Nah ini seperti ini. Kemudian emosi negatif terjadi penurunan Bapak Ibu sekalian. Cuman syaratnya Bapak Ibu, nggak bisa kita melakukan seminggu saya melakukan terus libur 1 minggu, itu enggak. Jadi lebih baik Bapak Ibu walaupun waktunya pendek tapi konsisten setiap hari. Karena itu baru terasa nanti manfaatnya. Jadi bukan banyak 1 minggu tapi kita lepas, seminggu lagi, 2 minggu lagi gitu. Ya, jadi tapi adalah konsisten. Nah, emosi negatif akan turun. Ini terjadi seperti ini. Kita lihat CD4-nya itu menjadi meningkat, imunitasnya juga naik. Sehingga kita kalau pribadi kita lebih emosi positif lebih baik, itu akan mempengaruhi di organisasi kita. Terutama para leader gitu ya. Para leader kan akan gini. Bapak Ibu kalau di kantor pun Bapak Ibu di tingkat 5, karyawannya di tingkat 1, itu emosinya tentang Bapak Ibu itu kerasa. Gitu ya. Itu kerasa walaupun itu di tingkat 1 gitu. Nah, karena itu emosi kan menular ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sendiri sudah positif gitu ya, banyak emosi positif sehingga emosi positif yang energinya tinggi apalagi gitu ya, itu akan menularkan karena emosi itu menularkan. Contohnya, aku diajak omong orang yang sedih, Bapak Ibu akan ke bawah kan? Kalau Bapak Ibu akan diajak omong orang yang excited gitu di depan Bapak Ibu akan ke bawah gitu. Karena emosi menular. Nah, sebagai leader kita perlu membangun diri kita emosi positif sehingga itu kita bisa menularkan kepada organisasi. Nah, bagaimana di kantor kita, orang-orang kita mempunyai kesehatan mental yang baik. Nah, kesehatan mental Bapak Ibu kalau kita lihat, ini kalau ada gangguan mental disorder, kemudian ada moderate gitu ya. Ya, sehat secara mental tapi moderate. Tapi kadang-kadang bisa mudah kena gitu. Nah, yang paling tinggi itu namanya flourishing Bapak Ibu. Flourishing itu adalah kesehatan mental tinggi. Nah, itu flourishing ini adalah target di positive psychology. Jadi positive psychology itu targetnya adalah baik kepada individu, kepada family, kepada organisasi, kepada pendidikan, kalau di edukasi gitu ya, kesehatan, itu targetnya adalah flourishing. Kesehatan mental tertinggi. Jadi target positive psychology itu adalah memiliki kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang bermakna. Jadi flourishing itu adalah kombinasi perasaan baik, tadi kan karena 3 ini, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang bermakna. Nanti Bapak Ibu, kalau kita masuk organisasi, nanti ada namanya positive meaning. Nah, nanti sebagai leader kita harus mempunyai positive meaning yang di level 3. Jadi flourishing itu adalah kombinasi perasaan baik, good feeling, emosi positif, dan berfungsinya kita secara efektif. Jadi kita berfungsi secara optimal. Nah, kalau secara optimal, berarti kita harus mempunyai kekuatan-kekuatan kan, supaya kita optimal masuk ke sana. Nah, ini tadi flourishing ada di sini. Itu target positive psychology. Nah, kalau di organisasi seperti apa? Mungkin di Bapak Ibu sekarang posisinya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada di yang normal. Atau malah mungkin di negatif Bapak Ibu. Secara fisik, sakit-sakitan gitu ya. Banyak minum obat, ke dokter gitu. Pak, saya nggak masuk walaupun Zoom gitu ya, karena saya lagi sakit. Gitu. Atau secara psikis juga kita terganggu mental kita. Bisa saja kita pada kondisi negatif ini. Nah, kalau di sini negatif, kita memang harus masuk ke normal. Gitu. Jadi sehat secara mental, sehat secara fisik. Sehat secara mental itu berarti tidak ada klaim kesehatan gitu. Klaimnya kesehatan minimal. Kemudian tidak ada konflik gitu ya, konfliknya minimal gitu.